Sejarah Caroline Matilda, Ratu Denmark yang berselingkuh dengan dokter pribadi suaminya. Caroline Matilda lahir pada tanggal 11 Juli 1751 di Leicester House, London. Ia adalah anak ke-9 dan paling bungsu dari Frederick, Prince of Wales, dan Putri Augusta dari Segota. Ayah Caroline, Pangeran Wales, meninggal mendadak karena pecahnya abses di paru-paru sekitar 3 bulan sebelum kelahirannya. Caroline Matilda dibesarkan oleh ibunya di Leicester House yang jauh dari istana Inggris. Di sana, ia menikmati kehidupan yang bebas. Ia pandai berkuda dan ia tumbuh menjadi seorang wanita muda cantik yang bisa berbicara bahasa Italia, Prancis, dan Jerman. Ia juga dikatakan sebagai penyanyi yang handal dengan suara yang indah. Menjelang dewasa, sebuah pernikahan diatur untuk Caroline Matilda dengan sepupu pertamanya, Raja Christian VII of Denmark, putra Frederick V dari Denmark dan putri Louisa dari Inggris Raya dan Hanover, yang merupakan putri Raja George II. Pasangan kerajaan ini menikah dengan perwakilan pada bulan Oktober 1766 di Saint Chapes. Setelah itu, Caroline dikirim ke Denmark di mana mereka kemudian menikah secara pribadi pada tanggal 8 November 1766 di Istana Christiansborg di Copenhagen. Pada saat itu, Caroline berusia 15 tahun dan Christian VII berusia 17 tahun, di mana dia telah menjadi Raja Denmark selama 6 bulan. Raja Christian VII didiagnosis tidak stabil secara mental. Christian telah menunjukkan gejala aneh bahkan sejak ia masih anak-anak. Ia merasa tidak aman dan merasa tidak mampu. Terkadang ia berubah menjadi panik dan pendidikannya benar-benar terabaikan. Pengurus pribadinya, Detlev Ravenflov, adalah pria keras yang meneror Christian kecil dengan pukulan keras. Biasanya setelah pemukulan, Christian akan berbaring di lantai dengan mulut berbusa. Caroline yang baru saja pindah ke istana Denmark merasa kesepian, sedangkan ibu mertuanya, Janda Ratu Julia Mary, tidak melakukan apapun untuk membantu gadis muda yang kesepian itu, dan malah melarang wanita lain di istana untuk bersikap ramah secara terbuka kepadanya. Kepribadian Caroline Matilda yang lincah dan bebas tidak terlalu populer di istana Denmark yang ketat. Karena tidak mempunyai teman, Caroline menjadi dekat dengan pelayan pribadinya, Louis von Plessis, yang menganggap teman-teman raja tidak bermoral dan bertindak untuk menjauhkan Caroline dari suaminya. Meskipun raja dikatakan tidak menyukainya dan dikabarkan menyukai sesama pria, pernikahan tersebut menghasilkan seorang putra yaitu Frederick yang nantinya akan menjadi Frederick VI, Raja masa depan Denmark. Raja Christian bukan hanya dikabarkan menyukai sesama pria, tetapi ia juga suka berselingkuh. Dikatakan saat Caroline hamil, Christian dikabarkan tergila-gila dengan seorang wanita penghibur bernama Anna Catherine Benhagen karena kemampuannya untuk memuaskan keanehan raja. Dorongan tidak terkendali raja untuk memuaskan dirinya sendiri menjadi objek populer di dalam istana, hingga beredar gosip tentang raja selama pesta kerajaan di Grissenburg, di mana ia memasuki ruangan dengan celana di sekitar pergelangan kakinya. Hal itu menjadi penghinaan publik terhadap istrinya saat raja membawa selingkuhannya ke teater kerajaan, sementara sang ratu sedang hamil dan duduk di rumah. Setelah kelahiran putra mereka, Raja Christian masih tetap suka berselingkuh. Caroline yang tidak bahagia merasa diabaikan dan ditolak oleh suaminya, dan pelayan pribadinya Louis von Plessis diasingkan dari istana pada tahun 1768, sehingga Caroline kehilangan orang kepercayaan terdekatnya. Hal itu membuatnya merasa lebih terisolasi dan kesepian di istana Denmark. Pada bulan Mei 1768, Raja Christian VII memulai perjalanan panjang ke Eropa. Ketika ia pergi, Caroline menarik perhatian publik ketika ia berjalan-jalan di Copenhagen yang dianggap memalukan pada saat itu, karena wanita kerajaan dan bangsawan Denmark biasanya hanya bepergian ke kota dengan kereta kuda. Kemudian Caroline menghabiskan musim panas di kastil Frederiksborg dengan bayinya sebelum pergi ke Copenhagen pada musim gugur. Raja kembali ke Copenhagen pada tanggal 12 Januari 1769 ditemani oleh Johann Friedrich Struensee dari Jerman, seorang dokter kerajaan yang baru. Raja Christian bertemu Struensee di Altona saat tur Eropa. Saat itu, Struensee bisa menangani dan menenangkan kekambuhan penyakit mentalnya dan Raja Christian menjadi percaya kepadanya. Sedangkan Ratu Caroline awalnya tidak menyukai dokter baru tersebut, tetapi ketika wabah cacar mengancam Copenhagen, Struensee berhasil memvaksinasi putranya, Pangeran Frederick, dan Ratu
Ratu Caroline kemudian mulai bersikap hangat kepadanya. Sebagai tanda terima kasih, Caroline membujuk Struensee sebagai sekretarisnya. Dr. Struensee yang saat itu berusia 30 tahun adalah seorang pria tinggi dan tampan yang memiliki efek menenangkan pada raja. Ia juga pandai mencampur obat untuk mengatasi kebiasaan mabuk sang raja serta berhasil membujuknya untuk tertarik pada dokumen-dokumen kerajaan. Struensee menganjurkan banyak udara segar, olahraga, dan mengurangi minuman alkohol yang mulai memiliki efek menggantungkan pada Raja Christian. Ia juga berusaha untuk mendorong raja untuk meningkatkan hubungannya dengan istrinya yang dia abaikan. Raja Christian pun berusaha menurutinya dengan menyelenggarakan 3 hari pesta ulang tahun untuk Caroline pada tanggal 22 Juli 1769. Setelah itu, Struensee menjadi semakin dekat dan dipercaya. Ia bahkan diberikan kamar tidurnya di istana. Dikatakan Struensee dan Ratu Caroline bisa berjam-jam berbicara tentang politik, filsafat, bahkan cinta. Dan pada musim semi 1770, ia resmi menjadi kekasih Ratu Caroline. Pada tahun 1770 juga, kesehatan mental raja yang tidak pernah stabil mulai semakin memburuk. Ia menunjukkan gejala paranoia, halusinasi, menyakiti diri sendiri, hingga berusaha mengakhiri hidupnya sendiri. Ia sering ditemukan di pagi hari duduk di sudut kamarnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Terkadang ia akan membenturkan kepalanya ke dinding sampai darah mengalir. Sesekali ia menyerang pelayannya dengan kasar atau tertawa dengan liar. Di lain pihak, Ratu Caroline yang sebagian besar dia abaikan sampai saat itu mengumpulkan pengikut dan dukungan kepada ratu mulai terbentuk. Ia mendapatkan kepercayaan diri baru dan menunjukkan dirinya di depan umum di atas kuda dengan berpakaian seperti seorang pria dan didukung oleh kekasihnya Struensee yang memerintah di belakang raja. Pada tanggal 15 September 1770, raja memberhentikan Benstow, Menteri Luar Negeri Denmark, dan 2 hari kemudian Struensee diangkat menjadi penasihat rahasia. Selama tahun itu, raja tenggelam dalam kondisi mati suri. Denmark diperintah oleh ratu dan Struensee. Keduanya kemudian mengubah pemerintahan dengan sangat signifikan. Struensee memastikan tidak lagi memerlukan tanda tangan raja untuk mengesahkan undang-undang dan menjadi diktator di negara itu. Ia memegang kekuasaan mutlak selama 10 bulan antara 20 Maret 1771 hingga 16 Januari 1772. Hubungan Struensee dengan Ratu Caroline menyinggung negara-negara yang telah lama menghormati istana kerajaan Oldenburg. Sementara perilakunya di depan umum membuat martabat kerajaan menjadi hina. Kebiasaan ratu yang suka tampil di depan umum dengan berpakaian seperti laki-laki memang terlihat mengejutkan. Sementara itu, perselingkuhan mereka menimbulkan ketidakpuasan para pendeta dan bangsawan Denmark, yang kemudian menyampaikan keluhan mereka kepada ibu tiri Raja Christian, Janda Ratu Juliana. Mereka berharap Janda Ratu Juliana berhasil menyingkirkan Caroline Matilda dan akan memerintah sebagai wali sampai pangeran muda Frederick tumbuh dewasa. Pada tanggal 17 Juni 1771, Ratu Caroline mengambil tempat tinggal musim panas di sebuah istana di pulau yang tidak terlalu jauh dari Copenhagen, di mana ia tinggal bersama anaknya dan kekasihnya Struensee. Pada tanggal 7 Juli 1771, Caroline Matilda melahirkan anak keduanya, yaitu putri Louis August, yang ayahnya sudah pasti adalah Struensee. Meskipun secara resmi diterima sebagai putri Denmark, tidak ada yang tertipu dengan identitas sebenarnya dari ayah putri baru, dan anak itu diam-diam disebut sebagai La Petite Struensee. Para musuh ratu sekarang memegang cukup bukti perselingkuhannya untuk menyerang. Setelah acara pesta topeng di teater kerajaan di Kastil Christiansborg pada tanggal 17 Januari 1772 pukul 4 pagi, Raja Christian terbangun karena melihat wajah-wajah yang diterangi cahaya lilin di sekitar tempat tidurnya. Mereka memberitahu raja bahwa Struensee dan Caroline sedang merencanakan sebuah rencana untuk menghabisinya. Sedikit yang ia tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana ibu tirinya. Raja yang ketakutan segera menandatangani dokumen untuk mengizinkan penangkapan 2 orang yang diduga komplotan tersebut. Ratu Caroline kemudian dibangunkan dengan menggedor pintunya, dan saat terbangun, ia sadar bahwa sudah terlambat untuk menyelamatkan diri. Teriakan paniknya bergema di seluruh lorong Christiansborg. Ratu Caroline dibawa ke Kastil Kronborg. Ia diizinkan untuk membawa putrinya bersamanya, tetapi putra mahkota Frederick yang
yang berusia 4 tahun tetap tinggal bersama ayahnya. Ratu Caroline tidak diberikan penasehat dan awalnya menyangkal hubungannya dengan Struensee. Sementara itu, Struensee mengalami penyiksaan hingga ia akhirnya mengaku sebagai kekasih ratu setelah diberitahu bahwa Caroline telah ditangkap dan mengaku. Sedangkan sang ratu sendiri dikatakan telah dimanipulasi untuk mengakui hubungan itu. Ia menandatangani sebuah pengakuan dengan harapan bahwa hidup Struensee dapat diselamatkan. Pernikahan Caroline Matilda dan Christian VII dinyatakan kandas karena perceraian pada April 1772. Setelah perceraian, Johann Friedrich Struensee dan partnernya Count Evelyn Brandt dieksekusi pada tanggal 28 April 1772. Sementara Caroline Matilda dipenjarakan di Elsinore. Raja George III, kakak dari Ratu Caroline, mengirim seorang diplomat Inggris, Sir Robert Murraycase, untuk merundingkan pembebasan saudara perempuannya dari penjara. Pada tanggal 28 Mei 1772, Caroline dideportasi dengan kapal Fregan Inggris. Raja George III kecewa dengan perilakunya. Raja George III tidak menerimanya di istana Inggris karena ia berpendapat bahwa tindakan saudara perempuannya itu telah mempercepat kematian ibu mereka baru-baru ini. Kemudian ia mengirim Caroline ke Celle, di mana ia tinggal di kastil Celle di Hanover. Di Celle, ia bertemu kembali dengan teman dan pelayannya Louis von Pleasant dan menjadi terkenal karena amalnya terhadap anak-anak miskin dan yatim piatu. Pada tahun 1774, ia masuk ke dalam rencana untuk diangkat kembali sebagai wali putranya. Ia menulis kepada kakak laki-lakinya Raja George III untuk meminta dukungannya. Namun sayangnya, ia tidak pernah melihat anak-anaknya lagi. Caroline Matilda meninggal karena demam berdarah di Celle pada usia 23 tahun pada tanggal 10 Mei 1775. Caroline Matilda kemudian dimakamkan di ruang bawah tanah Steinkirch, Santa Marianne, dekat nenek buyut dari pihak ayah, Sophia Dorothea dari Brunswick-Lunenburg, yang juga bercerai dan diasingkan. Great Denmark Street di Dublin diyakini dinamai untuk menghormatinya pada tahun kematiannya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.